Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Suaraku aman kan ya? Jadi untuk hari ini teman-teman sesuai dengan agenda dari Adhikara sendiri akan diadakan mentoring. Nah, untuk mentoring hari ini itu akan dibawakan oleh Mas Alif dan Fitra. Ini merupakan salah satu finalis dari Gemastik Divisi Kompetitif Programming. Nah, jadi hari ini kita akan belajar terkait dasar-dasar dan juga semuanya seputar kompetitif programming. Tanpa lama-lama lagi mungkin kita langsung serahin aja ke Kak Alif sama ke Kak Fitra untuk materi hari ini. Silakan. Oke, buat suaraku masuk kan ya? Aman-aman. Oke, thank you. Oke, kenalin dulu. Di sini namaku Alif. Lalu ada satu lagi Kak Fitra. Kami kalau dari pengalaman kami kemarin finalis di Gemastik Divisi Kompetitif Programming, sama kami juga finalis di SCPC. Nanti kami akan jelasin kompetisi-kompetisinya. Oke, mungkin dilanjut Kak. Oke, mungkin langsung aja sih. Competitive programming itu apa sih? Singkatnya itu ngoding cepet-cepetan. Bukan cuman ngoding doang, tapi ngoding yang benar. Nah, um, sistemnya nanti akan dijelasin, akan ada prakteknya nanti sama Kak Fitra. Cuman singkatnya tuh, kita nanti akan diberikan suatu input, lalu input itu nanti akan diberikan ke kode yang kita buat, dan dari kode itu nanti akan menghasilin output, yang dimana nanti akan dibandingin sama hasil yang benar. Itu biasanya hasilnya juri. Nah, dari situ tuh nanti akan ada nilai-nilainya. Biasanya tuh yang paling banyak benernya yang menang, tapi akan ada sistem penaltinya juga. Nanti akan dijelasin juga sama Kak Fitra lanjutnya. Mungkin singkatnya gitu. Langsung dilanjut Kak. Buat skill yang diperlukan, ini ada ngoding biasa sama competitive programming ya. Kalau kita ngoding project, aplikasi gitu, kita kita tuh rata-rata banyak ngodingnya. Kalau kalau kerja kita efisien ya, Di kita atas akan titiknya, banyak ngodingnya. titiknya tidak berada Lalu pada satu kita garis. mungkin hanya ada sekitar 20% mikir gitu, 20% diskusi sama teman atau gimana. Itu kalau kita ngoding project aplikasi. Tapi kalau kita ngoding di competitive programming, itu 90% kita mikir. Jadi ketika kita ngoding tuh usahain kalau kita udah menemuin solusi dari masalah yang diberikan sama juri. Jadi pikir dulu baru dikodingin. Jadi kontrasnya kayak gitu. Perbedaan sama ngoding aplikasi biasa, web dan sebagainya. Lanjut Kak. Dan ini skill-skillnya, ini cuma overview doang. Contohnya ada math. Math itu luas banget ya, ada nomor teori, ada fast Fourier transform dan lain-lain, ada bilangan kompleks, itu ada kombinatoris, itu kepake semua, bisa muncul. Lalu ada DP, dynamic programming, ada graph, mungkin beberapa dari kalian udah pernah belajar graph, udah pernah diajarin. Ada implementasi, tentu saja harus solusi kita tuh harus diimplementasiin, harus bisa implementasiin, sama ada struktur data. Buat materinya sendiri tuh sangat banyak di competitive programming. Nanti kita bisa dalam satu tim tuh kadang-kadang ada yang satu kuat di DP gitu, ada satu yang kuat di math, ada satu yang kuat di brute force. Jadi nggak harus bisa semuanya kalau kita lagi lomba tim ya. Kita bisa kuat di satu, nanti teman kita nge-backup di topik yang lain. Karena topiknya emang banyak banget. Lanjut Kak. Ini buat kompetisi-kompetisinya. Buat nasional yang biasa diadain kampus-kampus itu ada Confest-nya UI, ada Arkavidia dari ITB, ada Hologi dari Universitas Brawijaya, ada Schematics dari ITS, dan masih banyak lagi. Kalau di level nasional sendiri ada Gemastik, itu mungkin yang paling gede ya, yang paling terkenal sekarang. Sama kalau buat level internasional tuh ada ICPC, Internal Collegiate Programming Contest, itu cukup tua juga, udah dimulai sejak 1997. Jadi lombanya cukup banyak. Kalau kalian mau ikut terus, aku yakin tiap minggu
Tiap sebulan pasti ada satu gitu lombanya. Lanjut Kak. Nah, gimana buat caranya jago? Cuma latihan doang sih, nggak ada shortcutnya. Lanjut Kak. Ya, gimana cara latihannya? Yang kayak tadi tuh, ada kita bisa belajar secara topik. Mungkin kita sadar kalau kita belum kuat di math-nya gitu. Kita bisa ngerjain soal-soal yang topiknya matematika. Mungkin kita belum kuat di struktur data nih. Kita bisa ngerjain soal-soal yang emang challenge kita buat skill struktur data kita. Atau mungkin kita nggak kuat di DP-nya nih, dynamic programming. Kita bisa cari soal-soal di situ juga. Tapi kalau latihan jangan cuma itu doang cara latihannya. Tapi juga secara rutin kerjain soal secara random. Kita nggak tahu topiknya apa gitu. Nanti kita akan baca soalnya dan kita tentuin topiknya apa itu sendiri. Ini melatih kemampuan observasi kita yang dimana itu sangat penting. Soalnya pas kita kontes, pas kita lomba itu kita nggak akan tahu topiknya apa dan kita nggak akan buat sebagian besar kontes tuh kita nggak bakal bisa nebak topiknya apa. Bahkan setelah kita membaca soalnya pun kadang-kadang kita bisa menggunakan beberapa topik yang berbeda gitu. Misalnya satu soal tuh bisa dikerjain secara DP ataupun math. Nah, karena itu penting buat skill observasi, skill nentuin kira-kira soal ini nih bisa diselesaikan pakai apa sih. Itu sangat penting. Dan cara latihan selanjutnya itu mengikuti kontes. Ini melatih buat kecepatan ya. Buat kontes tuh contohnya di Codeforce, kita akan dikasih sekitar 7 soal, 5-7 soal, dan kita dikasih waktu 2 jam buat nyelesain 5-7 soal itu. Nanti kira-kira kita dapat dalam 2 jam tuh bisa nyelesain berapa, dan nanti akan ada skornya. Ada sistem ratingnya juga nanti di situ. Sama juga di AdCoder. Sama kalau buat yang website bahasa Indonesia, itu ada TLX Toki. Toki itu tim Olimpiade Komputer Indonesia. Jadi langsung di backup sama tim Olimpiadanya kita. Soalnya juga bagus-bagus di situ buat latihan. Dan juga bahasa Indonesia. Sip. Bisa dilanjut, Kak? Oke, buat di bagian ini akan ini, contoh soalnya kayak gini nih. Nanti akan dibahas sama Kak Fitra. Silakan, Kak. Oke, seru kedengeran ya. Oke, jadi ini salah satu contoh soal di computer programming kurang lebih kayak gini. Dan ya, jadi di slide ini tuh katanya diberikan sebuah array bilangan bulat A sepanjang N. Jadi ada array dengan panjangnya N. Lalu kita juga diberikan Q query atau Q pertanyaan yang untuk masing-masingnya itu diberikan dua buah bilangan L dan R. Lalu kita diminta untuk outputkan penjumlahan semua bilangan pada array A yang dari indeks L sampai indeks R. Nah, contoh soalnya ini kalian bisa akses di sini ya. css.v//task1646. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi misal ini kita ada array nih dengan value-nya kayak gini. Nih yang bawah nih indeksnya. Nah, kita tuh misalkan diminta dari L-nya 3, lalu R-nya 6. Nah, berarti kita jumlahkan 12 tambah 0 tambah min 3 tambah 5. Itu hasilnya berapa? Dan itu diminta sebanyak Q pertanyaan gitu. Nah, lalu selain deskripsi soal kayak gini, biasanya di problem untuk computer programming itu ada juga batasan atau constraint. Nah, constraint itu contohnya penulisannya kayak gini. Misalkan ini n dan q-nya itu di antara 1 sampai 10 pangkat 5. Nah, jadi ini dalam test case-nya itu nggak mungkin ada value di luar dari ini. Nggak mungkin ada 10 pangkat 6 gitu misalkan, atau negatif 1, itu nggak mungkin. Batasannya antara 1 sampai 10 pangkat 5 untuk value n dan q-nya. Lalu ini value array ke i, itu juga antara 1 sampai 10 pangkat 5, lalu LR-nya seperti ini. Nah, selain batasan ini, ada juga batasan untuk waktunya atau time limit kita sebutnya. Nah, time limit ini adalah berapa batas maksimal waktu eksekusi dari kode kalian ketika diuji dengan test case yang udah disiapkan sama juri. Nah, dalam kasus ini kita time limitnya di soal ini adalah 1 detik gitu. Berarti problem kode kita itu harus bisa mengeksekusi test case dari juri dengan lebih cepat atau sama dengan 1 detik gitu. Nah, oke. Mungkin dari kalian juga udah mulai mikir nih dari problem ini tuh gimana sih approach-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, salah satu naive approach-nya adalah dengan kita
looping si array-nya, lalu kita looping dari L sampai R, kita jumlahkan gitu ya. Jadi ya kurang lebih kayak kita ada dua loop lah. Ada loop pertama itu nge-loop dari si pertanyaannya, lalu loop yang keduanya itu kita loop dari L sampai R. Nah, kalau kita pakai approach seperti itu kurang lebih dapat berapa banyak kali eksekusi, itu kita bisa hitung kayak gini. Jadi pertama kan kita ada 10 pangkat 5 query, berarti ada 10 pangkat 5 pertanyaan, kita kalikan dengan 10 pangkat 5 panjang array-nya. Jadi total operasinya itu kalau kita bisa simplify mungkin approximation-nya atau pendekatannya itu di 10 pangkat 10 operasi. Kayak gitu. Nah, di CP itu ada rule of thumb. Rule of thumb itu kayak semacam kita ingat bahwa 10 pangkat 8 operasi itu bisa dieksekusi dalam waktu 1 detik doang gitu. Nah, berarti kalau 10 pangkat 10 itu kan 100 kali 10 pangkat 8 operasi. Berarti dieksekusi dalam waktu 100 detik, yang mana itu jauh lebih lama dari time limitnya. Time limitnya hanya 1 detik gitu. Berarti solusi kita itu nggak mungkin di-solve dengan cara naif seperti itu. Berarti harus lebih cepat dari approach ini gitu. Yang mana kalau kita buat dalam Big O notation, approach yang tadi itu di Big O-nya itu Q kali N atau O Q kali N, atau kita bisa juga sebut kuadratik gitu ya. Oke. Dan kalau gitu gimana Kak cara misalkan solve problem ini dengan constraint time limit seperti itu? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan prefix sum. Nah, prefix sum itu apa sih? Prefix sum itu adalah kita buat sebuah array prefix di mana value dari prefix ke i itu adalah hasil penjumlahan dari A0 sampai AI. Nah, lalu untuk menjawab setiap pertanyaan dengan range L ke R, itu kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kan AL tambah dan seterusnya sampai tambah AR, itu sama dengan A0 tambah AR dikurangi A0 sampai AL-1. Sehingga kita hanya hitung value aja, prefix R dikurangi prefix L-1. Yang mana yang tadi kita, kalau misalkan di solusi sebelumnya tuh kita eksekusi sebanyak n kali untuk setiap query-nya. Di sini kita hanya perlu solve dalam waktu O1 aja, kayak gitu. Jadi di sini estimasi waktunya kurang lebih kayak gini. 10 pangkat 5 itu untuk buat array prefix-nya. Lalu 10 pangkat 5 untuk pertanyaan dijawab dengan 1 operasi. Ini bukan dikali tapi ditambah ya. Karena prefix-nya sekali doang gitu. Kita nggak buat prefix berkali-kali. Nah, lalu totalnya berarti apa? Dijumlahin jadi 2 kali 10 pangkat 5. Yang mana itu jauh di bawah 10 pangkat 8. Gitu. Sehingga kalau kita buat dalam notasi Big O notation itu jadinya O N tambah Q. Nah, kalau yang tadi kan kita solusiin itu di 10 pangkat 10 eksekusi gitu ya. Nah, kalau solusi ini itu di 10 pangkat 5 doang. 10 pangkat 5 berarti ya kurang lebih 100.000 kali lebih cepat gitu daripada solusi yang tadi. Nah, turun dari 100 detik kurang dari 1000 milisecond gitu. Nah, oke mungkin di sini aku bakal coba contohin gimana sih cara buat solve problem ini. Kalian teman-teman juga bisa buka ya di sini. Mungkin Alif mungkin boleh share di ini ya di chatnya biar teman-teman yang lain juga bisa. Oh udah, oke. Nah problemnya kayak gini. Kalau di link yang tadi, ya kurang lebih sama ya. Kita dikasih n integer, kita dikasih q pertanyaan, terus dikasih value a sama b untuk setiap pertanyaan. Jadi kayak gini. Ini n-nya 8, q-nya 4. Terus di sini baris keduanya tuh ada 8 bilangan, yaitu array-nya. Lalu di setiap query pertanyaan yang ada 4 ini, ada 4 baris ini, itu value A sama B-nya. Atau tadi kita anggap L sama R ya. Nah, outputnya ya untuk masing-masing query outputkan jawabannya gitu. Nah, di sini aku bakal coba contohin untuk yang naif dulu ya. Nah, kalau naif tuh kayak gimana? Ya pertama kita input dulu N dan Q-nya, kayak gini. By the way, ini aku pakai long-long ya. Kenapa aku pakai long-long? Soalnya di sini kalau kita lihat, ini 10 pangkat 9 kan. 10 pangkat 9 dan N-nya tuh di 10 pangkat 5. Jadi kurang lebih bisa sampai 10 pangkat 14 kalau hasil penjumlahannya. Yang mana itu nggak muat kalau di integer gitu. Kalau di plus ya, aku pakai plus soalnya. Nah, oke. Nah, jadi setelah kita input N dan Q-nya, kita input dulu si
array-nya. Aku buat array gini. Di sini aku biar gampang, aku pakai indeks dari 1 aja. Kayak gitu. Kayak gini. Nah, lalu untuk setiap queue-nya, aku pakai gini aja, while queue minimum. Lalu sebanyak queue kali, kita input A dan B-nya. Nah, ini kalau solusi naif, kita bisa lakukan kayak gini kan. Misalnya kita buat variabel sum, dimulai dari 0. Kita mulai dari A, kita loop sampai B. Lalu di sini sum ditambah sama si value array-nya. Kita tinggal si out sum-nya. Kayak gini. Nah, ini solusi naif kayak gini ya. Kita coba compile dulu. Kita coba masukin inputnya. Nah, jawabannya udah benar ya. Nah, tapi ini aku bakal coba submit untuk solusi yang ini. Kita lihat apakah bisa benar. Ekspektasi kita tadi kan untuk solusi yang ini tuh adalah bakal kena time limit. Nah, kita coba. Nah, jadi ini bakal kena time limit exceeded, di mana waktunya melebihi dari time limitnya gitu, waktu eksekusi kode kita di test case kedua ini. Nah, sekarang kita bakal coba untuk pakai prefixan sini. Ini untuk inputnya aku ikutin aja. Nah, jadi sebelum kita loop untuk setiap pertanyaannya, di sini aku bakal buat variabel, bakal buat sebuah array prefix. Aku namain pref aja kayak gini. Nah, jadi gimana cara ngitung prefixnya? Kita ingin prefix ke i itu penjumlahan dari array ke indeks ke 0 sampai ke i-nya gitu. Tapi karena ini aku pakai one index, berarti dari 1 sampai ke i. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita loop aja sebanyak, sorry, dari 1 ya. Kayak gini. Prefix ke i itu sama dengan prefix ke i-1 ditambah sama value dari si array-nya. Kayak gini. Lalu, untuk setiap query-nya, kita input dulu. Kayak gini. Kita cuma perlu nge-output aja asal tadi prefix dari si B dikurangi prefix A-1. Kayak gini. Karena penjumlahannya tadi udah dihitung di sini kan. Nah, tinggal kita hitung value prefix ke B dikurangi prefix A-1. Kita coba compile. Sorry. Aduh, kenapa? Sih. Nah, jawabannya udah benar ya. Kita coba submit. Nah, accepted ya. Beda dengan solusi yang tadi, ini time-nya 0,09 detik, jauh lebih cepat gitu. Kalau yang tadi ini strip-strip berarti melebihi dari time limitnya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, oke, aku balik lagi ke slide-nya. Nah, jadi gitu untuk menyelesaikan sebuah problem di computer programming itu kita nggak hanya sekedar solve problemnya aja gitu. Kita harus perhatikan beberapa constraint. Kayak tadi dibilang ada batasan untuk time limitnya seperti apa. Lalu juga nanti bakal ada memory limit juga, meskipun itu seringkali nggak terlalu ngaruh, tapi tetap ada gitu. Convention tetap ada. Dan uh, yang harus diperhatikan lagi juga bahwa kalau misalkan di computer programming itu, kita misalkan udah bener di solusi test case sampelnya, ya. Test case sampelnya itu udah bener. Tapi pas kita submit, kok malah dapat wrong answer gitu, atau bahkan time limit. Itu artinya solusi kita benernya hanya di sampel test case-nya aja. We are not really solving the problem gitu. Problemnya masih tetap
belum ke solve, sehingga ketika diuji dengan test case yang lain tuh kode kita masih salah kayak gitu. Jadi gitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ini ada rule of thumb-nya juga untuk batasan waktu. Jadi kalau kalian lihat di sini, untuk n-nya yang kurang dari sama dengan 1000, itu algoritmanya itu bisa running di ON kuadrat atau lebih cepat gitu. Atau mungkin n kuadrat log n juga kayaknya masih bisa. Lalu untuk n kurang dari sama dengan 10 pangkat 5, itu bisa di-solve di ON atau ON log n, atau lebih cepat lagi. Lalu kalau untuk n kurang dari sama dengan 10 pangkat 9, itu harus O1, kalau enggak O log n. Kalau n-nya kurang dari sama dengan 10 pangkat 18, itu juga sama, harus O1 sama O log n. Nah, kayak gitu. Ini rule of thumb aja gitu, meskipun implementnya kadang ya lebih kompleks lah cara menghitungnya. Nah, lalu juga ada general advice. Di mana sini eh, ada beberapa saran gitu ya dari pengalaman kami yang pernah lomba CP. Itu yang pertama ini, kalau misalkan kalian udah rutin latihan nih, terus kalian stuck cukup lama dalam menyelesaikan sebuah problem gitu ya, it's okay untuk kalian baca solusi atau editorial gitu. Malah prefer kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian latihan nge-stuck lama, terus ngabisin waktu kalian lama banget cuma solve satu problem doang gitu. Kayak mungkin kalian bisa spend time kayak 20 sampai 30 menit untuk coba kalian solve problemnya, atau setidaknya dapat insight untuk gimana cara solve problemnya. Kalau misalkan nge-stuck, langsung aja baca solusi atau editorial. Itu nggak apa-apa dalam latihan ya. Dalam latihan itu nggak apa-apa gitu. Biar kalian bisa latihan lebih banyak soal gitu. Nah, lalu yang kedua itu fokus ke improve skill. Jadi bukan, oh ya, mungkin sedikit mention juga. Kalau kalian coba buka Codeforce ya, sebentar. Ini nggak berubah. Nah, nah, kalau kalian buka Codeforce atau mungkin di TLX gitu ya, itu ada yang namanya rating gitu. Rating itu adalah kalau kalian main catur gitu ya, itu ada namanya ILO rating kan. Nah, di CP juga di beberapa platform itu ada hitungan kayak gitu. Ya, disebutnya rating sih kalau di sini. Nah, kadang untuk beberapa orang itu apa ya, kayak mereka malas latihan atau malas ikut kontes itu karena takut ratingnya bakal turun gitu. Padahal kalau dari kami itu kami sangat sarankan gitu untuk join aja kontesnya, nggak apa-apa kalau misalkan turun, karena pasti naik turun gitu, nggak mungkin naik terus, pasti naik turun untuk ratingnya kayak gitu. Nah, lalu berikutnya tentu ya latihan secara konsisten. Jadi ya apa ya? Karena CP ini problem apa ya? Kualitas seseorang di CP gitu ya. Itu biasanya dihitung dari seberapa banyak dia latihan gitu dan seberapa konsisten dia latihan. Kalau kalian lihat top rating ya, top rated di beberapa platform itu di CP, itu kebanyakan udah lebih dari 1000 atau mungkin lebih dari 3000 problem udah mereka solve gitu. Dan itu bukan problem yang gampang dong, pasti banyak yang problem yang susah juga. Jadi latihan secara konsisten itu penting ya. Kalau berikutnya mungkin ada gunakan rule of thumb yang tadi, di mana 10 pangkat 8 operasi. Ini di C++ ya. Mungkin kalau di bahasa programan kayak Python itu mungkin lebih lambat gitu. Tapi di C++ itu kurang lebih kayak 10 pangkat 8 operasi itu sekitar 1 detik gitu. Nah, berikutnya juga nih nggak kalah penting, gunakan C++ gitu. Meskipun nggak harus, tapi sangat disarankan untuk competitive programming itu pakai C++. Kenapa? Karena pertama eksekusi waktunya tuh cepat. Eksekusi si kode kalian tuh cepat gitu kalau pakai C++. Timbang kalian pakai Python misalnya, atau Java gitu, atau Go atau apa ini. Nah, C++ itu lebih cepat gitu. Dan kalau kalian coba lihat resource atau sumber-sumber dari uh, kompetitif programmer yang lain gitu ya. Mereka mostly juga pakai C++ gitu. Selain cepat, juga mereka uh, komparasinya mungkin dengan C ya. C juga sama-sama cepat. Cuman kalau di C++ itu mereka udah dilengkapin sama standar library yang lebih lengkap gitu. Kayak struktur data dan lain sebagainya itu udah lebih lengkap di C++ gitu. Jadi sangat disarankan untuk pakai C++. Dan bisa Python. Kenapa harus bisa Python? Ya mungkin biar buat ngecek aja ya. Misal di C++ itu nggak ada big number, sementara di Python itu ada big number. Kalian bisa cek solusinya tuh di Python dulu mungkin. Oh bener nih, tinggal kalian gimana implementnya di C++ dengan constraint tadi nggak boleh big number gitu. Gitu. Jadi tapi tetap
sangat disarankan untuk pakai C++ dalam competitive programming. Berikutnya itu saat kontes itu manfaatkan scoreboard ya. Nah, mungkin aku kasih contoh. Oke, bisa aja. Nah, ini aku kasih contoh aja mungkin. Jadi kurang lebih nanti scoreboard tuh bakal kayak gini. Nah, during kontes itu kalian bisa lihat scoreboard publiknya gitu. Jadi kalian bisa lihat tim lain itu udah solve atau belum dari sebuah problem itu. Ternyata kalau misalkan kalian lihat di scoreboard itu misalkan di problem F nih. Problem F ini itu solve-nya banyak kan. Kemungkinan problem ini memang solvable atau mudah gitu. Jadi kalian prefer untuk solve itu dulu gitu. Ya meskipun kalau mungkin kalian jago banget gitu ya, itu mungkin nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau apa namanya, kayak kalau untuk yang pemula gitu ya, kalian bisa lihat scoreboard, lihat orang-orang yang lain yang jago gitu, misalkan mereka udah solve itu, ya solve itu gitu. Ya ikutin solve itu dulu aja. Karena mostly problem-problem ini tuh problem setternya tuh udah ngukur tingkat kesulitannya tuh kayak apa gitu. Dan ada beberapa problem yang memang ditujukan memang untuk seperti itu, untuk mudah di solve oleh banyak orang gitu. Kayak gitu. Lalu berikutnya ini opsional, yaitu untuk bisa ketik cepat ya. Kadang yang ngebedain peringkat 1 dan peringkat 2 itu cuman di waktunya doang. Jadi untuk solve problemnya itu sama, tapi untuk waktu mereka solve problem tersebut itu beda beberapa menit doang gitu. Nah itu mungkin salah satu problemnya, salah satu pengaruhnya itu mungkin karena ketik cepat gitu ya. Ya kalian bisa latihan mungkin ada di banyak platform yang kayak Type atau apapun gitu. Dan yang terakhir, have fun saat latihan. Jadi meskipun CP is very stressful, tapi tetap kalian harus tetap have fun saat ngerjainnya dan bakal apa ya? Kalau kalian coba solve problem dan kalian bisa tuh pasti dapat kesenangannya sendiri gitu. Bakal dapat antusiasnya sendiri kalau pas kalian lagi latihan gitu. Jadi tetap have fun aja, gitu. Jangan terlalu stres. Oke, mungkin apa ya? Kalau dari materinya sih cukup itu. Mungkin kita lanjut ke Q&A session kali ya. Oke, mungkin ya. Oke, silakan kalau mau tanya. Silakan. Permisi Kak, Ya, Oke. masuk. aku mau nanya. Aku izin bertanya Kak. Silakan. Sebelumnya perkenalkan aku Ray dari jurusan S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini aku mau nanya Kak, eh, ada tips and trick gak Kak buat nge-solve bagian materi dynamic programming itu? Saya kan sebelumnya pernah mengikuti kompetisi gitu ya, dan saya tuh selalu stuck di bagian DP-nya. dynamic programming. I see. Ya, Ada kalau buat DP itu sama sih. Aku dulu juga, emang DP itu salah satu ini ya, salah satu topik yang paling nggak intuitif. Kalau coba baca-baca, emang DP itu salah satu yang paling susah. Jadi, solusinya tuh nggak simple sih. Paling banyakin nge-solve aja sih, serius. Paling coba ngecek, coba bukan ini Kak, CSS DP. Itu, wait. Di CSS tuh, css.v tadi yang ada di komen tadi tuh, itu soalnya bagus-bagus banget, ngelatih banget, nature-nya tuh ngelatih banget. Dan emang kalau soal DP tuh, yang ngebedain orang bisa DP atau nggak bisa DP itu emang cuman di jumlah kerjaan soalnya aja. Semakin, bukan cuma jumlah sih, tapi paham juga sama solusi kita. Jadi advice-ku sih kalau buat aku dulu sih, banyak-banyakin aja. Kalau udah nge-solve 20, 30 gitu, aku yakin udah mulai ngerasa gitu kalau DP tuh nggak se nggak semistis itu gitu, bisa dipahamin kok. Paling gitu sih. Mungkin dari Kak Fitra ada tambahan buat DP. DP ya. Ya memang sih, nggak intuitif untuk solve-nya. Tapi intinya DP itu kan apa ya? Memecahkan sebuah problem itu jadi sub problem gitu. Hmm, ya jadi kalau kalian nemu sebuah apa ya? Gimana kalian bisa breakdown satu problem itu jadi sub problem tertentu gitu.
Misalkan kayak, oke, ini mungkin sampel terlalu gampang sih. Ya misal Fibonacci gitu lah ya, paling gampang ya. Fibonacci itu kan rumusnya kan Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2 kan. It's apa ya, clear gitu. Kalau misalkan rumusnya kayak gitu, Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2. Nah, DP juga kayak gitu. Kalian harus bisa breakdown problemnya jadi subproblem lagi. Entah jadi kalian kalkulasikan satu value sekarang itu dari value yang sebelumnya. dipecah gitu, dipecah sebelumnya kayak gitu. Nah, memang itu apa ya, sulit untuk dapat intuitifnya kalau nggak latihan. Jadi ya mungkin, dan jujur ya, kalau dari ku sendiri itu memang salah satu kelemahanku juga di DP, dan memang harus sering latihan sih kalau untuk solve di DP. Atau mungkin kita mau coba solve satu problem gitu, gimana Le? Boleh Kak. Boleh. Boleh. Yang dash combination Eh, kayaknya oke deh. nah, it seems. Yes. Oke, jadi ini contoh aja ya. Your task is to count the number of ways to construct sum n by throwing a dash one or more times. Each representation outcome between 1 and 6. For example, if n. Jadi Oh ya. untuk dapatkan suatu sum n gitu ya, ada berapa cara gitu kan? Coba cari dari ngelempar Dengan aduh. ya ngelempar dadunya. Jadi dadunya itu antara 1 dan 6. Antara 1 sampai 6 ya. Ya, jadi intinya kan itu gambar aja. Ininya sebentar. Intinya itu kan intinya kalian ada sebuah variable n gitu. Kalian harus cari berapa banyak cara untuk ngejumlahin bilangan dari 1 sampai 6 gitu ya. Itu dijumlahin biar dapat angkanya tuh n gitu. Kayak tadi ya, 1 tambah 1 dan lain sebagainya. Nah, oke. Mungkin aku pernah solve ini sih. Tapi kalau aku solve sekarang kayaknya takutnya lama. Sebentar. Kita lihat solve solusiku dulu. Oh, gini. Jadi DPI itu bisa didefinisikan kayak gini. DPI-nya jadi DPI ditambah DPI min J. Ya, jadi intinya kalian harus bisa temukan ini gitu. Meskipun ya memang ini nggak gampang sih. Untuk temukan apa namanya, relasi rekurensinya kayak gitu. DPI itu hasil penjumlahan apa kayak gitu. Dan kadang apa ya, untuk problem DP juga tuh kalian bisa kayak coba brute force dulu gitu. Coba brute force dulu. Dan seandainya dari hasil brute force-nya itu udah benar, kalian bisa coba optimize gitu ya dengan DP. Atau kalian mungkin pernah dengar namanya memoization ya. Kayak gitu. Jadi bisa pakai, kalau susah pakai tabulasi kayak gini, mungkin bisa coba pakai rekursi dulu. Pakai rekursi, dan kalau rekursinya udah dapat, relasi rekursinya udah dapat, baru bisa dilanjutin pakai memoization gitu. Kayak apa? Bottom up atau top down juga nggak masalah sih. Kayak gitu. Udah pernah ini Atau kan? Ini ada di RPL ada mata kuliah ini nggak ya? Logika matematika nggak ya? Atau nggak ada? Ada Kak. Ada. Nah, udah dikenalin sama induksi kan ya? Iya sudah. Nah, kurang lebih DP itu sih. Kurang lebih DP itu induksi cuman dikodingin aja gitu. Cuman emang induksi pun itu pun nggak gampang sih. Jadi nggak perlu di ini sih. Nggak perlu di stressin banget kalau belum bisa DP, itu normal kok. ya, Bre, tadi sempat mention ikut lomba-lomba ya. Kayak lomba apa yang pernah diikutin tuh sebelumnya? Sebelumnya tuh pernah ikut SCPC yang Confess sama
Oke. Interface yang dari Hima. Interface. Oh, understood. Iya ya. Oke, mungkin kita bisa buat next session mungkin kalau ada kita bisa bahas khusus untuk DP gitu ya. Tapi sekarang kayaknya nggak tahu waktunya sampai berapa jam maksimum. Jadi mungkin gitu. Tapi mungkin kalau dari jawaban kita yang sekarang ini udah cukup belum? Sudah Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Mungkin apa ya? Dari yang lain ada yang lain. Dari yang lain. Sebelum ditutup nih. Ya. Ada. Ya mungkin kalau nggak ada, bisa ya ditutup aja kali ya. Mungkin aku kembalikan ke Hawari. Oke, siap. Oke, thank you untuk Kak Alif dan Kak Fitra atas materinya. Daging banget ya materinya. Aku juga sebagai orang ya ada di divisi, bukan divisi competitive programming ya, juga dapat insight juga dari mereka. Oke, teman-teman, mungkin kan yang di sini beberapa ada yang belum mendaftar untuk lomba adikaranya ya. Beberapa udah ada yang terdaftar dan masuk grup, dan mungkin beberapa juga ada yang masuk Zoom ini lewat luar grup dari peserta adikara. Nah, teman-teman yang belum registrasi adikara bisa langsung aja untuk regis di link yang udah ada di kolom chat. Ini Regis Adhikara, teman-teman boleh ikut, ada 5 divisi, boleh ikut di semua divisi, asalkan teman-teman nggak boleh ikut 2 tim di satu divisi ya. Terutama untuk yang divisi yang bertim itu nggak boleh ada 2 tim dalam satu divisi. Oke teman-teman, untuk mentoringnya hari ini sekian ya untuk competitive programming. Jangan lupa besok bagi teman-teman di sini juga yang tertarik untuk ke dunia data mining, besok dia di jam yang sama akan ada materi mentoring dari Kak Akmal, salah satu medalis perunggu dari data mining. Di situ kita akan membahas apa aja sih dunia data mining itu, kira-kira apa aja yang harus disiapkan, dan juga mungkin ada beberapa intro terkait peraturan dari data mining di Adhikara itu sendiri. Oke, sekian untuk malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.